Cek 1, 2. Tes 1, 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2. 1, 2. Kasih mati dulu. Tidak ada suara. Tidak ada suaranya. Ulang. Volumenya sudah full. Tes 1, 1, 2, 3. Langsung. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mulai pertama, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita lakukan dalam nyanyian Psalm 107. Biar ku datang ke sungai. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku hidup
ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Kembali dari atas, biar ku datang. Doa pembukaan. Saya mengundang hamba muda Pendeta Hendrik untuk membuka ibadah pelayanan kita dalam doa. Sungai-Mu Tuhan, biar ku minum sungai-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biar ku hidup ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Haleluya, haleluya. Inilah suatu kerinduan kami Tuhan. Kami merindu untuk datang, untuk minum, dan kehidupan kami mendapatkan kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami datang pada saat sore hari ini Tuhan. Lewat ibadah pelayanan ini, karena kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini kehidupan kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kami datang, kami merindu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa beracara dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan ketenangan, kedamaian, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah pelayanan kami pada saat sore hari ini dalam tangan belas kasihan-Mu. Biarlah Dikau sebagai Imam Besar Agung bekerja di antara kehidupan kami Tuhan, mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dilayakan, boleh menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Ibadah pelayanan kami awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat sore hari ini Tuhan, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan bukan kami andalkan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi kami mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan kebesaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berikan kekuatan agar mampu menyampaikan firman-Mu, karena firman-Mu merupakan sumber pertolongan kami, menjadi jawaban atas setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, mendorong kehidupan kami bisa menyembah, menyerah sepenuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Namun kami sadar saat kami mau bersekutu dengan pribadi-Mu, ada satu oknum tidak senang dengan kami. Dia selalu berupaya untuk mengalihkan perhatian kami kepada perkara-perkara yang lain. Dengan bersah hati kami hancurkan pekerjaan kuasa iblis setan, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, kemenangan dari Tuhan dan kebebasan Roh Kudus menjadi bahagian kami. Gereja-gereja lain yang pada jam ini Tuhan beribadah kepada Engkau, biarlah Tuhan memberkati dan persatukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Kami buka dan tabiskan ibadah pelayanan kami saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih pada hambanya yang sudah membuka ibadah pelayanan kita pada sore hari ini dalam doa. Puji Tuhan, kita melanjutkan pujian kita lakukan dalam nyanyian tambahan nomor 46, lebih dekat padamu. Lemah Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia, serta girang terus lamanya. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Ayat yang kedua, dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus
nu cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Itulah mohonanku, tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku, lebih dekat padamu. Kita mengangkat tangan kanan. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Turunkan tangan, ayat yang ketiga. Kapan tubuhku lalu seperti bunga yang layu, ku berseru padamu. Oh Tuhan, tolong padaku, lebih dekat padamu. Haleluya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Sekali lagi chordnya, lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Itulah mohonanku. Tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah permohonan kita di hari-hari terakhir ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin merasakan ada kepuasan saat kita mengiring melayani Tuhan. Sebab kalau kehidupan kita tidak bersama dengan Tuhan, maka pasti banyak godaan yang akan kita hadapi. Banyak tantangan-rintangan yang tidak bisa kita hadapi. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan pribadi Tuhan. Sampai kita mengalami kepuasan, kita tidak mau mencari kepuasan lewat berbuat dosa. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 130. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kembali dari atas, seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kor, Kaulah sungai kehidupanku. Kita mengangkat tangan kanan. Sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan memuaskan kehidupan kita yang dalam keadaan haus, lapar. Kalau kita bisa menerima firman Tuhan, apa yang haus dalam kehidupan kita, lapar, mungkin ada yang gagal, hancur, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita lewat firman-Nya yang akan disampaikan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, kita nyanyikan dalam nyanyian Psalm nomor 177, biarlah Kau melimpah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah Ku dapatkan. Banyaklah Ku terima, tetap Ku dahaga, merindukan Kau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau, pelayanan semuanya saya serahkan pada Bapak Gembala. Yang membutuhkan banyak yang Ku terima, masih Ku merasa hampa dan haus, biar Kau limpah di dalamku. Banyak yang Ku terima, kita mengangkat tangan kanan kita. Banyak yang Ku terima, masih Ku merasa hampa dan haus, biar Kau limpah di dalamku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Banyak yang kami terima daripada Tuhan, baik perkara jasmani, terutama perkara rohani. Tetapi kami tetap mengaku bahwa kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak berpuas diri dengan apa yang kami miliki di dunia ini,
Tapi kami mau belajar untuk mencapai kesempurnaan lewat kekuatan firman, rohmu dan kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya pada saat sore hari ini kami mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk menikmati kebesaran firman Tuhan yang akan menyucikan, membaharui kehidupan kami. Untuk kami boleh dipersiapkan layak berjumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga, menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Biar firman dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang mencapai puncak ukuran, yakni daging tidak bersuara lagi. Tuhan tolong kami mulai dari hamba-Mu urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, dan urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami, baik lewat roh ngantuk, roh najis, roh jahat, pikiran mengembara, kekerasan hati, kelemahan tubuh, sakit penyakit, juga gangguan-gangguan melalui peralatan yang kami gunakan, melalui jaringan internet, listrik, semuanya kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Biar kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan selamat untuk kita memandang pribadi Tuhan di dalam firman, roh dan kasih-Nya. Kita sudah berada di waktu yang terakhir, waktu yang sisa ini, sebentar lagi Yesus akan datang. Biarlah waktu yang ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan pribadi Tuhan lewat firman, roh dan kasih-Nya. Kita masih mempelajari dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15. Ya, kita belum mempelajari ayat-ayat di dalamnya. Ya, kita masih mempelajari tentang pasal ini terkena pada 7 percikan darah di atas tutup pendamaian. Ya, bisa ditampilkan mungkin tabut perjanjian. Jadi pasal 15 ini ayat 1 sampai ayat 15 dalam tabernakel terkena pada 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. Ya, ini menunjukkan sengsara Yesus sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Itu yang dimaksud dengan 7 kali percikan darah. 7 itu sempurna. Dan sengsara Yesus sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Tabut perjanjian itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama itulah tutup pendamaian, terbuat dari emas murni dengan 2 kerubnya. Dan bagian yang kedua itulah peti atau tabutnya, terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas murni, bagian dalam dan bagian luar. Nah, tutup ini sekali lagi terbuat dari emas murni dengan ada kerubnya, 2 kerub, serta disitulah ada 7 kali percikan darah. Kerub yang pertama itu menunjukkan pribadi Allah Bapa atau Tuhan.
Kerub pertama Allah Bapa atau Tuhan. Kerub yang kedua itulah Allah Roh Kudus, Kristus. Dan tutupnya, tutup pendamaian, di mana ada 7 kali percikan darah di situ, menunjukkan pribadi Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Nah, kemudian 2 kerub ini mukanya masing-masing menghadap tutup. Ya, mukanya itu menghadap tutup. Ini artinya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar sengsara sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi jangan ragukan akan salib Kristus, korban Kristus. Sebab saksinya luar biasa. Itulah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya, menjadi saksi ya bahwa Yesus benar-benar sengsara sampai mati di kayu salib. Kita membaca saja ayatnya. Keluaran pasal 25 ayat 20. Keluaran 25 ayat yang ke-20. Kerub-kerub itu harus menggembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Iya, jadi kerub-kerub itu menghadapkan mukanya ke tutup pendamaian. Ini jadi saksi. Ya, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar sengsara sampai mati di kayu salib. Ya, nih. Sengsaranya Yesus itu sama dengan menerima pedang penghukuman. Yesus sengsara sampai mati di kayu salib itu sama dengan menerima pedang penghukuman dari Allah menggantikan kita. Untuk membuka jalan atau merintis jalan bagi kita kembali ke Firdaus. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, manusia itu diusir dari Firdaus, dari Taman Eden ke dunia ini. Diusir. Kemudian Tuhan menempatkan kerub-kerub di pintu Firdaus dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Itu dalam Kejadian 3 ayat 24. Jadi siapa yang mau coba-coba masuk ke Firdaus, ke Taman Eden, siap kena pedang tuh. Pedang penghukuman. Nah, Yesus sudah rela menerimanya. 7 percikan darah itu bagaikan Yesus kena pedang penghukuman, ya. Menyala-nyala, pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar. Ya. Jadi dia berdarah-darah, kena pedang penghukuman untuk merintis jalan, membuka jalan bagi kita kembali ke Firdaus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melewati pintu Firdaus untuk merintis jalan bagi kita kembali ke Firdaus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, dia sudah membuka jalan melalui tabir, ya, itu tabir pintu itu. Pintu tirai. Dia sudah rela mengalami perobekan daging sampai mati di kayu salib, merintis jalan bagi kita kembali ke Firdaus. Jadi hanya Yesus yang mampu menyelamatkan dan menyempurnakan kita. Jadi pekerjaan penyelamatan itu tidak berhenti sampai di kayu salib saja. Ada kelanjutan sampai sempurna. Hanya Yesus sekali lagi satu-satunya yang mampu untuk menyelamatkan dan menyempurnakan kita. Dikatakan dalam Ibrani 10 itu hanya oleh satu korban saja dia sudah menyempurnakan kita. Itu di ayat 14. Coba mundur lagi ayat 14. Ibrani 10 ayat 14, hanya oleh satu korban saja
dia menyempurnakan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Iya, sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan ya untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Puji Tuhan. Berarti dengan kata lain, hanya orang yang selamat dan sempurna yang bisa masuk pintu Firdaus. Nah, itu hanya orang yang selamat dan sempurna yang bisa masuk pintu Firdaus. Nah, ini yang semoga kita bisa. Kita diselamatkan oleh korban Kristus. Itu dalam tabernakel kena wilayah halaman. Selamat itu wilayah halaman. Ada pintu gerbang itu percaya Yesus. Mesbah korban bakaran itu bertobat. Kemudian ada bejana pembasuhan. Pintu kemah itu lahir baru lewat baptisan air. Baptisan Roh Kudus. Nah, jadi hanya oleh korban Kristus kita diselamatkan. Nah, sekarang kita sudah selamat. Sebagai orang Kristen ya sudah selamat. Tetapi belum sempurna. Sudah selamat tapi belum sempurna. Nah, ini sempurna itu dalam tabernakel kenapa ada ruangan maha suci. Nah, itu kesempurnaan. Nah, kita belum sempurna. Nah, untuk bisa sempurna maka kita harus menerima penyucian di ruangan suci. Di dalam kandang penggembalaan. Ayo kita harus mengalami penyucian di ruangan suci. Itu sekarang bagi kita dalam kandang penggembalaan. Ya, kandang penggembalaan. Secara jasmani kandang penggembalaan itu boleh beda-beda. Kandang penggembalaan secara jasmani itulah organisasi, gereja yang legal, yang diakui pemerintah. Yang kemudian itu kandangnya boleh beda-beda secara jasmani. Nah, kandang secara rohani itulah ruangan suci, tidak boleh beda. Hanya satu ruangan suci, tidak ada ruangan suci yang lain, hanya satu ruangan suci di dalam tabernakel. Ya, itu kandang secara rohani. Di situ ada 3 macam alat menunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Meja roti sajian itu bicara ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kalau kita di sini besok itu hari Jumat pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ya, kemudian pelita emas itu ketekunan dalam ibadah raya. Ya, hari Minggu pada umumnya gereja-gereja adakan. Kemudian mesbah dupa emas itu ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ya. Dalam ibadah pendalaman Alkitab kita bersekutu dengan anak Allah. Dalam firman dan kurbannya, perjamuan suci kita diberi makan. Kemudian dalam ibadah raya kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia dan urapannya. Kita diberi minum air Roh Kudus, air kehidupan. Dalam ibadah doa penyembahan kita bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasihnya. Ya, kita diberi udara segar untuk bernafas. Nah, ini jadi dalam kandang penggembalaan disitulah kita mengalami penyucian secara terus menerus untuk bisa sempurna. Jadi perlu penyucian. Nah, kemudian dengan apa kita disucikan? Dengan apa kita disucikan? Kalau dulu Yesus merintis jalan untuk kita masuk ke Firdaus, kembali ke Firdaus, Taman Eden. Firdaus yang akan datang itu kerajaan 1000 tahun damai, ya, masih di bumi ini, belum di surga, belum di langit dan bumi yang baru, masih di bumi ini. Nah, itu Firdaus yang akan datang. Nah, itu Yesus sudah kena pedang penghukuman. Nah, bagi kita untuk bisa sempurna, kita harus mengalami penyucian. Dengan apa? Dengan pedang firman. Ibrani 4 ayat 12-13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, nah itu dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya, ini. Jadi dengan apa kita disucikan?
Jawabannya dengan pedang firman. Ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itulah firman pengajaran yang benar. Itu. Dengan apa kita disucikan? Jawabannya dengan pedang firman pengajaran yang benar. Ajaran yang sehat, ya, yang murni, bukan yang palsu, yang tidak sehat, apalagi racun. Ya, jangan. Ajaran sehat itu tertulis dalam Alkitab. Itu. Kemudian dibuka rahasianya oleh Tuhan. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Itu ajaran yang sehat. Ya, kemudian tajam menyucikan. Ya, menyucikan, mengubahkan. Lebih tajam dari pedang bermata dua ya. Tajam pertama menyucikan, tajam kedua mengubahkan. Dan dipraktekan oleh si pengkhotbah, pemberita. Nah, itu ajaran yang sehat. Ya, ini yang menyucikan kita. Yesus sudah rela kena pedang penghukuman, kita ikuti jejaknya. Lewat menerima pedang firman pengajaran yang benar. Nah, tapi kalau tidak mau, ya, tidak dipaksa. Sekarang memang Tuhan tidak memaksa. Nah, tidak mau ya sudah. Hidup itu pilihan. Ya. Mau disucikan atau tidak ya terserah. Nah, pilihan. Kita pilih. Mau disucikan nanti selamat sempurna. Tapi kalau tidak mau disucikan ya tidak apa-apa. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Ada dampaknya, akibatnya. Yaitu, karena kita tidak mau kena pedang penyucian. Ya akhirnya ya untuk nanti mau selamat, mau sempurna, ya harus rela kena pedang antikris. Nah, itu akibatnya. Oh tidak mau sempurna. Ya, tidak mau disucikan untuk sempurna, ya sudah. Nah, mau sempurna, ayo kena pedang penghukuman nanti, kena pedangnya antikris. Nah, tapi kalau tidak tahan nanti, begitu kena pedang antikris tidak tahan, menyangkal Yesus, ya sudah aman dia. Zaman antikris dia aman, tidak diapa-apakan, tetapi masuk penghukuman kekal bersama antikris nanti di neraka. Nah, ayo pilih mana? Sekarang pedang firman, pengajaran benar. Merobek daging kita, sakit memang, tersayat-sayat, semua keinginannya dirobek, dimatikan. Tetapi hasilnya nanti kesempurnaan. Nah, kalau tidak mau ya nanti ada pedang yang lain. Pedang penghukuman merobek-robek dagingnya dalam arti sungguhan. Nah, pedangnya antikris. Sampai nanti pedang itu ditetakkan, dibabatkan di leher, memancung, memenggal. Ya, kita baca saja ya di dalam kitab Yehezkiel, kita membaca ya, Yehezkiel pasal yang Yehezkiel pasal yang ke-21 ayat 28 sampai 29, 28 sampai 29. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut dan menumpahkan darah. Untuk menumpahkan darah. Terus digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. Oh, ini dahsyat ini pedang penghukuman. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka. Yang tidak mau disucikan akhirnya nanti lehernya ya kena sasaran pedang penghukuman, pedang antikris. Yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman. Iya, terima kasih. Nah, ini hati-hati. Ya tidak mau menerima pedang firman pengajaran benar. Oke, sekarang Tuhan tidak paksa. Tapi nanti siap-siap kena pedang antikris, pedang penghukuman Tuhan. Sampai nanti dipenggal kepalanya. Ya. Nah, kalau dia bertahan sampai dipenggal kepalanya akan dibangkitkan untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kembali ke Firdaus. Bisa, tapi harus membayar lewat darahnya sendiri. Ya janganlah. Jangan tunggu begitu. Siapa yang tahan dianiaya sampai dipenggal. Lebih baik sekarang kita menerima pedang firman pengajaran, kita mengalami penyucian, sekalipun sakit bagi daging. Tadi dikatakan pedang ini diletakkan di leher, dibabat di leher. Mengapa leher? Nah, karena sekali lagi tidak mau menjaga hubungan dengan Yesus sebagai kepala
dalam kesucian. Leher ini yang menghubungkan tubuh dengan kepala. Mengapa lehernya ditebas? Ya karena tidak mau menjaga hubungan dengan Yesus sebagai kepala dalam kesucian. Nih, semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, tadi di dalam Ibrani 4, pedang firman itu menusuk amat dalam sampai ke dalam hati dan pikiran. Nah, jadi firman pengajaran yang benar itu menyucikan mulai dari hati dan pikiran, dari dalam. Nah, seperti tabut perjanjian itu disalut emas mulai dari dalam, baru luar. Nah, begitu pekerjaan firman, menyucikan mulai dari dalam, dari hati dan pikiran. Nah, karena itu adalah gudangnya dosa. Hati dan pikiran itu merupakan gudangnya dosa. Di dalamnya itu bercokol atau berdiam begitu banyak dosa. Kalau digolongkan, dikelompokkan jadi 3. Keinginan jahat yang mengarah pada cinta uang, membuat kikir dan serakah, itu keinginan jahat. Bahkan memburu uang sampai menyimpang dari iman. Kemudian ada keinginan najis yang kedua. Nah, itu mengarah pada dosa makan minum, kawin mengawinkan. Wah, sekarang marak. Oh, luar biasa dosa ini. Dosa makan minum ini, dosa kawin mengawinkan ini. Nah, kemudian yang ketiga itulah kepahitan hati. Semua dicatat dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20, juga Markus 7 ayat 21 sampai 22. Kita baca saja yang di Injil Markus. Markus pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai 23. Ya, terima kasih. Ini di dalam hati ini ada penuh dengan dosa yang dikelompokkan menjadi 3. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Nah, kalau kita mau disucikan, sekalipun belum masuk Firdaus, nah, mulai sekarang kita sudah merasakan suasana Firdaus itu. Nah, suasana Firdaus, apa suasana Firdaus? Suasana damai sejahtera. Kerajaan 1000 tahun damai, ya. Kerajaan damai. Nah, itu suasana Firdaus, suasana damai sejahtera. Suasana kebahagiaan, ya. Suasana berkat. Nah, suasana kutukan sudah tidak ada lagi. Ayo mulai dari sekarang kita sudah merasakan suasana Firdaus itu. Kalau mau disucikan. Ya kalau tidak ya tetap suasana kutukan. Nah, sampai nanti masuk dalam aniaya antikris, wah suasana sangat-sangat mengerikan itu sampai nanti dipenggal kepalanya. Tuhan tolong kita, semoga kita bisa mengerti. Tadi dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22 itu, ya, karena hati dan pikiran itu disatukan, ya, ada 12 dosa di situ. 12 dosa, coba tampilkan lagi. Ada 12 dosa di situ. Ini kalau kita belajar, kita lihat dari sisi meja roti sajian ya. Nah, ayat 21 ya, benar atas. Sebab dari dalam, dari hati, itu sudah disatukan. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, itu disatukan. Berisi apa? 1 percabulan, 2 pencurian, 3 pembunuhan, lagi 4 perzinahan, 5 keserakahan, 6 kejahatan, 7 kelicikan, 8 hawa nafsu, 9 iri hati, 10 hujat, 11 kesombongan, 12 kebebalan. Ini ada 12 semua. 12 dosa. Tapi ini kalau dilihat dari sisi meja roti sajian. Tapi kalau kita mau menerangkan dari sisi Paskah, korban Paskah, ya ditambah dengan ayat 6 itu ada 14. Ada 14 dosa. Tapi karena kita lihat dari sisi meja roti sajian, jadi ini ada 12 dosa di hati dan pikiran ya. Ini yang ditutup dengan tadi kebebalan. Ditutup dengan kebebalan. Bebal itu tidak bisa ditegur,
tidak bisa dinasehati. Ya, sama dengan keras hati. Keras hati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Keras hati. Ya, hati-hati. Jika keras hati, pintu Firdaus tertutup. Tertutup bagi kita. Itu kalau keras hati. Ya, pintu Firdaus tertutup dan nanti kita akan diusir dari dunia ini yang kita tempati sekarang ini ke neraka. Nah, kejadian Taman Eden terulang lagi. Kalau dulu manusia yang berdosa di Taman Eden diusir dari Taman Eden, dari Firdaus ke dunia ini, ke bumi ini. Nah, nanti manusia yang keras hati, yang tidak mau disucikan akan diusir oleh Tuhan. Pintu Firdaus tertutup baginya, dia diusir, dienyahkan dalam Matius 7 ya 21-23. Enyahlah kamu, nah, diusir dari bumi ini ke neraka. Kemudian bumi ini, dunia ini akan dibersihkan oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan yang sempurna, gereja Tuhan yang mau disucikan, dia akan masuk, dia akan berkerajaan 1000 tahun damai di bumi yang sudah dibersihkan ini. Setelah masuk pesta nikah anak domba. Jadi urutannya, begitu bunyi sangkakala terakhir diperdengarkan, nah, gereja yang mau disucikan diubahkan dalam sekejap mata. Sempurna, diangkat kawan awan, masuk pesta nikah anak domba. Pintu pesta nikah dibuka. Kemudian 75 hari di angkasa. Sementara bumi dibersihkan. Kemudian turun kembali ke bumi ini. Berkerajaan 1000 tahun damai. Pesta nikah itu Wahyu 19 ayat 6-9. Kerajaan 1000 tahun damai itu Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sesudah itu penghakiman terakhir, penghukuman terakhir. Setan dilemparkan ke neraka bersama yang mengikut dia, semua dilempar ke neraka. Dan kita akan berpindah, gereja yang sempurna akan berpindah ke langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru, Wahyu 21, Wahyu 22. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini bukan dongeng, ya, bukan dongeng, tapi betul-betul akan menjadi kenyataan. Apa yang dinubuatkan firman Allah akan segera digenapi. Dalam surat Roma dikatakan segera digenapi di bumi ini dengan sempurna. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Biarlah kita mau menerima penyucian. Nah, tadi ada 12 dosa ya. Kalau hati dan pikiran mau disucikan, hati dan pikiran ini meja hidup kita. Ya, kalau mau disucikan, maka akan ditempati dengan 12 ketul roti sajian. Ya, Imamat 24, mari kita baca kitab Imamat 24 ayat yang kelima mulai. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ayat 6. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun. Di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Iya, terima kasih. Nah, ini jadi hati dan pikiran itu adalah meja hidup kita. Ya, kalau sudah disucikan dari kotoran muntah itu 12 dosa tadi, maka akan ditempati dengan 12 ketul roti sajian. 12 ketul itu disusun menjadi 2 susun. 1 susun 6 ketul, 1 susun 6 ketul. Nah, kalau ditaruh angka di atas, maka akan terbaca 66. Inilah firman yang murni, ajaran yang murni, yang tertulis dalam Alkitab. Jadi hati dan pikiran itu akan diisi, ditempati dengan ajaran yang murni, pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar. Itu akan terisi, menempati hati dan pikirannya. Nah, sekarang tesnya bagaimana? Buktinya apa? Kalau hati dan pikiran ini, hati dan pikiran kita sudah ditempati dengan firman pengajaran yang benar. Ajaran yang sehat, ajaran yang murni. Ya, bisa tertampak, buktinya itu akan terlihat dalam hidup sehari-hari yang ditandai dengan ketaatan. Ya, hidup sehari-hari yang ditandai dengan ketaatan. Ya, sampai daging tidak bersuara lagi.
Nah, ini hati daging tidak ada, pikiran daging tidak ada lagi. Itu perasaan daging, hati daging itu perasaan daging tidak ada lagi, pikiran daging tidak ada lagi. Ya, itu hanya berisi perasaan pikiran Yesus. Nah, perasaan pikiran Yesus apa? Dalam Filipi pasal yang kedua, perasaan pikiran Yesus itu adalah ketaatan. Nah, baca lagi ya. Filipi 2 ayat 5, 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 5, ayat 8 sampai 10. Ini buktinya bahwa hatinya itu sudah ditempati dengan firman pengajaran yang benar, yang murni, yang sehat. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan hati, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini pikiran perasaan kita sudah sama dengan pikiran perasaannya Yesus. Nah, itu buktinya. Apa pikiran perasaan Yesus? 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bagi kita sekarang taat sampai daging tidak bersuara lagi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya, terima kasih. Oh, memang bermain jaringannya kurang bagus. Ya, terima kasih. Nah, ini jadi hati dan pikiran itu ya berisi firman, ya buktinya ya taat sampai daging tidak bersuara lagi. Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, apa yang kita mau lakukan sekarang ini, doa penyembahan itu merupakan proses untuk mematikan suara daging. Sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran pada firman. Nah, doa penyembahan ini merupakan proses untuk mematikan suara daging kita. Sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran pada firman. Taat dengar-dengaran pada firman. Dagingnya dimatikan. Nah, memang sakit bagi daging mau menyembah ini. Padahal kalau dipikir aktivitas yang tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Hanya berlutut, menyembah. Tapi rasanya sakit. Nah, itu mematikan suara daging. Dibandingkan dengan nonton berjam-jam bisa. Tapi menyembah cuma setengah jam saja sudah rasanya berat sekali. Apalagi 1 jam seperti yang dianjurkan oleh Yesus. Wah, tidak mampu. Inilah doa penyembahan. Merupakan proses untuk mematikan suara daging. Coba contoh yang gampang saja. Pulang kerja capek. Tapi kalau ada Piala Dunia, ada Liga Champion, bisa nonton itu. Biar tidak istirahat. Masih bisa begadang, nonton bola. Besok kerja lagi pagi. Bisa. Tapi kalau mau doa, capek pulang kerja, sampai di rumah langsung meletakkan kepala di bantal, sudah tidur. Tidak ada lagi sembayangnya. Ayo penyembahan kita galakkan hari terakhir untuk mematikan suara daging. Sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran pada firman. Yesus sudah rela kena pedang penghukuman. Dia rela kena pedang penghukuman. Ya, dia mau taat sampai mati di kayu salib. Sehingga tadi dikatakan kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama yang berkuasa. Coba dibaca lagi ya ayat 9-10 tadi Filipi 2 itu. Kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama yang berkuasa. Silakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya. Nah, Yesus taat sampai mati, kepadanya dikaruniakan nama segala nama yang berkuasa. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mau taat dengar-dengaran pada firman sampai daging tidak bersuara lagi, maka kepada kita juga akan dikaruniakan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang indah. Nah, kepada kita juga akan dikaruniakan. Hasilnya, bagian terakhir, hasilnya 1, kepada kita
dipercayakan nama Yesus. Nah, itu yang pertama. Hasilnya kepada kita dipercayakan nama Yesus sehingga tadi di ayat 10 mengalami kuasa kemenangan. Ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit, itu setan di udara, naga di udara, roh jahat dengan roh jahat, roh najis, roh durhakanya. Kemudian yang ada di atas bumi, itu binatang yang keluar dari dalam bumi, itu nabi palsu dengan roh dusta, roh kepalsuannya. Yang ada di bawah bumi, itu binatang yang keluar dari dalam laut, antikris dengan roh kebencian, roh hujatnya. Nah, jadi kepada kita dipercayakan nama Yesus sehingga kita mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal, ya, mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sumber segala yang jelek. Sebutkan apa semua yang jelek. Bukan sumber orang jelek, ya, bukan. Sumber segala yang jelek, bukan jelek dalam artian jelek mukanya itu gara-gara setan, bukan. Sumber segala yang jelek ini ya dosa, apalagi air mata, kegagalan, pencobaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita kalahkan dengan kuasa nama Yesus. Ini hasil yang pertama. Kepada kita dipercayakan nama Yesus sehingga mengalami kuasa kemenangan. Nah, itu baru dipercaya. Sudah ada kuasa kemenangannya, luar biasa. Hasil yang kedua, kepada kita dimeteraikan nama Yesus. Nah, tadi dipercaya, sekarang dimeteraikan nama Yesus. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Iya, Bukit Sion itu tempat keluarnya pengajaran. Ini orang yang mau menerima pengajaran, yang mau disucikan. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Iya, ini. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tertulis namanya, termeterai nama Yesus. 144.000 ini adalah inti mempelai wanita Tuhan dari bangsa Israel asli. Minus suku Dan. Suku Dan digantikan oleh suku Yusuf, dua anaknya, Efraim, Manasye. Nah ini, jadi kepada kita dimeteraikan nama Yesus. Nah, kalau nama Yesus dimeteraikan kepada kita, maka kita akan mengalami kuasa perlindungan. Kalau tadi nama Yesus dipercayakan kepada kita, kita mengalami kuasa kemenangan. Nah, sekarang dengan meterai nama Yesus, kita mengalami kuasa perlindungan dari segala celaka, mara bahaya, ya. Celaka, mara bahaya dari aniaya antikris dan dari penghukuman Tuhan atas dunia ini sampai penghukuman neraka. Jadi jangan dulu kita menghakimi kalau ada orang mati karena COVID, berarti dia tidak dilindungi Tuhan. Tapi selama hidupnya lihat bagaimana dia mencintai Tuhan, bagaimana dia hidup dalam kekudusan, kesucian, hidup yang tergembala. Nah, itu cara Tuhan untuk meluputkan dia dari pedang aniaya antikris. Dia sudah luput dari penghukuman Tuhan atas dunia ini, sudah luput. Kehidupan seperti itu akan dibangkitkan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Jadi jangan dulu kita hakimi, ya. Jangan kita hakimi, dia tidak dilindungi. Sekarang sehat, tidak kena COVID. Tidak pakai masker, kesana kemari sehat, tidak kena. Tapi kesehatan itu dia pakai untuk berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat najis. Ya orang seperti itu kena pedangnya antikris nanti. Ya, tidak ada perlindungan. Nah ini semoga kita bisa. Banyak yang saya kenal orang-orang yang meninggal karena COVID. Yang saya tahu hidupnya, ya, bagaimana pelayanannya, sungguh-sungguh melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan. Ya. Jadi jangan dihakimi, ya. Ini dilindungi oleh Tuhan. Ada kuasa perlindungan. Kita baca lagi. Sampai dilindungi dari penghukuman neraka, ya. Wahyu 9 contohnya. Wahyu 9 ayat 2-4 ini hukuman belalang dengan sengat kalajengking. Yang dilindungi yang ada meterai. Kita baca ayat 2-4. Maka dibukanya
dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan Ya. kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Iya, yang tidak punya meterai Allah, ya itu yang kena penghukuman. Jadi yang ada meterai ya mendapat kuasa perlindungan. Ini hasil yang kedua. Hasil yang kedua ya, kepada kita dimeteraikan nama Yesus. Dipercayakan nama Yesus ada kuasa kemenangan. Dimeteraikan nama Yesus ada kuasa perlindungan. 3. Kepada nama kita dilekatkan nama Yesus. Ya, kepada nama kita dilekatkan nama Yesus. Yesaya pasal 4 ayat 1. Yesaya 4 ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Iya, tadi dipercaya, meningkat, dimeterai, sekarang dilekatkan nama Yesus. 7 perempuan, ini 7 itu akhir zaman, perempuan menunjukkan gereja. Jadi 7 perempuan gereja Tuhan di akhir zaman memegang satu laki-laki. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Nah, tadi dikatakan kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Nah, kalau nama Yesus dilekatkan pada nama kita, maka kita akan mengalami kuasa pemeliharaan. Itu Pak, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Kita akan mengalami kuasa pemeliharaan. Dipelihara Tuhan, makanan ada, pakaian ada, semuanya pasti Tuhan sediakan. Ya, nama Yesus dilekatkan kepada nama kita ya. Nah, ini di dunia saja ya. Istri saya namanya Rizky Nilasari. Setelah dia menikah dengan saya, jarang lagi dikenal namanya itu. Orang kenal dia Ibu Pendeta Handri Legontu. Nama saya sudah dilekatkan kepada namanya. Atau Nyonya Pendeta Handri Legontu. Nah, tidak mungkin saya biarkan dia kan. Secara jasmani masa suami tega biarkan istrinya merana. Kalau toh ada, tapi Yesus suami yang luar biasa, tidak mungkin. Nyawanya saja dia berikan. Nah, dia pasti memelihara. Nah, kalau di dunia ini banyak suami-suami yang jahat menelantarkan istrinya. Kalau Yesus tidak demikian. Nah, ini saya sebagai suami ya memelihara, menjaga ya, istri saya. Coba-coba. Kemarin sempat ada yang bentang marah saya kalau saya mau ikuti daging. Mau marahi juga ini orang ini. Tapi anggaplah itu perkataan orang yang ya sudahlah, yang tidak cukup. Nggak usah ditanggapi. Kalau saya tanggapi saya juga jadi orang yang tidak penuh juga ya, biar saja. Dia ngomong, ya, saya cuma diam saja, ya, sudah. Sudah Pak? Oh sudah. Ya, sudah. Pamitannya sudah pamit sana. Daripada saya nggak mau pulang, saya coba ketawa-ketawa sendiri ya, ketawa dengan istri. Oh ada orang, oh no, ada orang kayak gitu ya. Inilah kuasa pemeliharaan ya, kuasa pemeliharaan. Kemudian kalau kuasa pemeliharaan ada, kuasa penyucian juga kita akan alami. Kuasa penyucian dan keubahan hidup. Nama dilekatkan pada nama kita berarti kita sudah sempurna sebagai mempelai wanita Tuhan. Nama Yesus sudah dilekatkan. Kita sempurna sebagai mempelai wanita Tuhan. Ini ada kuasa penyucian, kuasa keubahan hidup. Ini hasilnya. Jadi ada kuasa kemenangan dari nama Yesus, ada kuasa perlindungan dari nama Yesus, ada kuasa pemeliharaan dari nama Yesus, ada kuasa penyucian keubahan hidup dari nama Yesus. Sehingga saat Yesus datang kembali, kita siap menyambut kedatangannya dengan satu suara penyembahan. Haleluya. Ya, menyembah dengan seruan haleluya. Jadi suasana penyembahan itu adalah suasana Firdaus ya.
Mau mengalami suasana firdaus, saya menyembah. Nah, saya ulangi, menyembah itu adalah mengalami suasana firdaus. Suasana penyembahan itu adalah suasana firdaus. Kita terhindar nanti dari suasana kutukan. Ya, ayo banyak menyembah. Itu suasana firdaus. Biar sore ini kita sekalian, semua yang ada, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada, ya kita mengalami kuasa nama Yesus. Nama Yesus yang indah. Nama Yesus yang berkuasa. Ya, segala kutukan, bimbang, ragu, itu semua kutukan dihapuskan. Nah, diganti dengan suasana firdaus, damai sejahtera, bahagia sampai betul-betul kita nanti masuk firdaus yang akan datang. Kerajaan 1000 tahun damai, masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Kita bersama menyembah Tuhan, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi, itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Dengan bersenandung dengan haleluya. Tuhan mau mempercayakan namanya kepada kita. Ada kuasa kemenangan. Dia juga mau memeteraikan namanya kepada kita. Ada kuasa perlindungan. Terlebih dari semuanya, dia mau melekatkan namanya kepada nama kita. Ada kuasa pemeliharaan, ada kuasa penyucian, keubahan hidup, sampai kita sempurna, layak jadi mempelai wanitanya. Bimbang ragu diusirnya. Nama Yesus yang indah. Kita
kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan, haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan, haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan, haleluya. 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 Terpuji namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Karena nama-Mu, nama yang berkuasa, kami boleh alami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam tiada nama lain di bumi ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Tiada nama lain, tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Kita bangkit berdiri kor. Namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Selama jantung berdetak, selama jantung berdetak, selama nafas berembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Dengan bersenandung dengan haleluya. Kita mau menerima pedang penyucian, maka nama Yesus akan dipercaya, dimeteraikan, dan dilekatkan kepada kita. Haleluya. Kuasa penyucian ada, kuasa pembaharuan ada. Selama jantung berdetak, kita mengangkat kedua tangan, serahkan hidup kepada Dia, biar namanya dilekatkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Jangan berhenti menyebut nama Yesus. Sembah Dia selalu. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih nama-Mu dilekatkan kepada nama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Mengajar kehidupan kami untuk lebih sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Mau menerima pedang penyucian, biar hati pikiran kami ada sama dengan hati dan pikiran-Mu Tuhan. Jadi kehidupan yang tak dengar-dengaran sampai daging kami tidak bersuara lagi. Dan nama Tuhan dilekatkan kepada kami. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa pemeliharaan perlindungan, juga ada kuasa penyucian pembaharuan
pendahuluan sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, tolong Engkau yang memberikan kemenangan. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Pergumulan juga untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong berikan kemenangan, tidak mudah terhalang oleh apapun, baik oleh pengaruh dunia, oleh daging, oleh dosa. Tuhan tolong biar kami tetap setia melayani, berkobar-kobar melayani Engkau sampai garis akhir kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekalipun kami harus diperhadapkan dengan percikan darah, sebagaimana Engkau sudah mengalami percikan darah sampai mati di kayu salib untuk menyempurnakan kami, maka kami juga harus mengalaminya Tuhan, untuk kami boleh mencapai kesempurnaan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga pergumulan umat-umat-Mu dalam menghadapi penyakit, Tuhan tolong ampuni. Tuhan jamah Bapak Uci, Tuhan tolong jamah ini ibadah bersama anaknya, Tuhan tolong jamah pulihkan kesehatan. Juga umat Amun Tuhan tolong jamah omanya Grace, Tuhan jamah Papa Yuda, Tuhan jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Mama Jane, Mama Nego, Daniel, Tuhan tolong Rehan, Tuhan tolong jamah Susan, Tuhan tolong Amel, jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Oh Papa Nita, Mama Nita, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu di Kebiper, Tuhan tolong Kau jamah. Bapaknya Dias, Tuhan tolong juga jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sakit, Tuhan tolong Om Sumarno, Tuhan tolong Ibu Gembala Bancia dalam pemulihan kesehatan, Ibu Gembala Patiwunga juga dalam pemulihan kesehatan, Ibu Gembala Kawende, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan semua dengan kuasa bilur. Bapak Gembala Pantangolemba, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan. Kuasa-kuasa iblis setan sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi darah Yesus berkuasa bilur menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk usaha pekerjaan umat-umat-Mu menghadapi pandemi ini. Tuhan tolong di tengah-tengah kesulitan dunia ini Engkau tetap memelihara, membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang di luar Engkau Tuhan. Tuhan memelihara, memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan dalam mencari pekerjaan, buka jalan Tuhan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Tuhan tolong hadapi masalah hutang piutang rumah tanah, buka jalan semua. Juga menghadapi jalan buntu, buka jalan semua. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami menyerahkan juga oh Tuhan bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong biar Engkau berikan rasa takut akan Engkau, berikan hikmat-Mu dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dalam mengeluarkan kebijakan untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Dan terutama tidak menghambat umat-umat untuk beribadah melayani Engkau. Aparat keamanan paramedis di garda depan Tuhan berkati, melindungi, memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga pelayanan hamba-hamba-Mu di mana berada, para pekabar dan pelai, pakai semua sebagai saluran berkat firman untuk menyuarakan kabar besar firman pengajaran ini. Biar jiwa-jiwa dituai masuk di dalamnya. Demikian juga oh hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan melayani, bukakan selalu rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Juga untuk organisasi kami Tuhan tolong biarlah Engkau yang beracara untuk bisa kembali pada anggaran dasar yang semula, kembali satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu penyembahan. Tuhan tolong semua biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman dalam kami semua, keluarga kami di mana berada Engkau berkati. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan untuk mereka juga bisa mendengar, bahkan menerima bersama-sama dengan kami, bisa dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah C. Naikkan D. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya, kita bangkit berdiri. Heran namanya,
sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Kita tinggal berdiri, besok jam 4 sore pendalaman kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore malam hari. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, biar tetap bergairah, berkobar-kobar, beribadah melayani, tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami semua. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satu pun tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, dan tolong biar pandemi segera berakhir, kami bisa beribadah, umat-umat dimanapun bisa beribadah kembali tatap muka langsung seperti sedia kala. Nama Tuhan dipermuliakan dan bisa kembali digelar ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus untuk jiwa-jiwa dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.